sampaikan kami semua ziarah Makkahnya, juga ziarah ke Madinahnya. Mohon syafaat Rasulullahnya, bahagia dunia akhiratnya. Allah. Salli wa sallim ya salam Ya salam ala nabi khairil anam wal ali was sahbil kiram ma'anna mushtaqul liman. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali was sahbil kiram ma'anna mushtaqul liman. Wallahi ma Allah. من
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسال بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء والمرسلين والملائكه والسماوات والارضين. اللهم صل وتقبل ثوابنا قربك الخيرات وغيرها إلى نبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح صحابته والقرابة والتابعين، ثم إلى أرواح ذريته أجمعين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى أرواح أحمد بن سحاب وملك بنت حسين وحسين بن يراسي، وإلى روح علية بنت أحمد ونسر بن إجيك ومحمد عيني بن نوار وحجة سبارية بنت حسين وإداس بن غيوس وحجة سبارية بنت مختار وحجي أحمد غفوري زين الدين الشهراني بن إداس ومسرين بنت أحمد وحمزة بنت أحمد، ثم إلى أرواح سلمان بن أحمد ورسلان بن نصري ومسلينة بنت سني ورشدي بن عبد الله وابن يسمينة بنت هاجي بحر شاه وأصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Nahmadullah fi kullil hal wa khususan li'annahu fi yaumil miladi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal panaqulu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asu di kitabi Syekh Habib Ali Al-Habsi wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain fi kitabihi Simtud Durar insyaallah. Lil hormati Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi di sebelah kanan saya. Alhamdulillah dengan keberkahan Allah beliau dapat hadir pada malam ini, malam Rabiul Awal, dalam memperingati kita kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil hormati li ibni Ali Habib Abdul Qadir Al-Habsi, Ibnu Ali Al-Habsi, yang di sebelah kiri saya alhamdulillah tadi membacakan doa
Maulid ya, doa Maulid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari doa itu, berkah untuk kita sekalian, anak-anak kita, suami istri kita, kerabat-kerabat kita, sekeliling kita, tetangga kita, dan kehidupan alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Kiai Haji Aryansyah sebelah kiri saya yang juga pada malam ini berhadir, alhamdulillah, membacakan doa haul tadi, dan saudari Ahmad Giman ya, Ahmad Giman ya. Ya alhamdulillah, beliau jauh-jauh datang sini karena diundang, mungkin tadi ya. Diundang tadi kan, tidak lah? Nggak diundang lah. Kalau tidak diundang, karena ada dulu kisah Paloi melihat orang berselamatan kayak ini, singgah Paloi, nah itu makan pas banan aja. Paloi belum makan belum makan malam. Tapi kayak apa aja Paloi aku nih tidak diundang. Ini orang Banjar kah? Orang kan sini banyak. Orang Jawa kah banyak sini. Bahasa Banjar mengerti jakla. Ibu-ibu di belakang ngerti jablah. Nah, jadinya Paloi kayak apa nih? Ada akal Paloi? Berteriak kayak Paloi? Pas rupanya di bawah pohon tuh ada apa nih? Biuku. Lalu berteriak kayak Paloi. Tadung ya Paloi. Ribut orang denger tadung kayak ini. Nah ada teriak situ tadung ribut dah. Ribut orang keluaran, nang laki-lakinya pengeluaran dulu. Nah ada apa jar? Tadung jurang. Wah itu biuko jurang. Tadung biuko aja Paloi. Biuko jurang bawa berdebat aja situ ribut. Rupanya tuan rumah nih mau melihat. Masukkan ya. Masukannya Paloi masuk juga, duduk aja Paloinya. Jangan-jangan ada di sini Paloi lah. Intermejo aja lalu lah. Nah, karena kita orang Banjar, biasanya memang kita mengerti tentang Paloi. Ada lagi kebiasaan yang kedua orang Banjarmasin adalah merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dibaca biasanya adalah Simtud Durar, yang tadi mungkin sudah dilantunkan. Simtud Durar namanya. Sambil kita mengenal, Simtud Durar ini dikarang oleh Al-Habib Ali Ibnu Muhammad Ibnu Husain Al-Habsi dari Hadramaut, Yaman. Jadi Simtud Durar yang kita baca ini itu dari sana. Kira-kira abad ke-19. Ada Pak? Apa? Oh bukunya kah? Ada Pak? Ya bagus lagi kalau ada bukunya, alhamdulillah. Kalau ada bukunya. Nah, jadi itu dibaca luar biasa sekali, memiliki fadilat. Beliau hidup di abad 19 atau 1834 kelahirannya. Jadi lebih muda daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kan lahir kira-kira 1710 atau 1712 Masehi. Kalau beliau ini adalah 1834. Meninggal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1812 Masehi. Beliau lahir 18, Syekh Habib Ali Al-Habsi ini lahir 1834. Nah, kira-kira 1850-an beliau mengarang kitab ini yang tersebar di seluruh dunia, termasuk masuk juga di Kalimantan kita, Kalimantan Selatan. Dibacakan orang, syair-syair di dalamnya. Luar biasa sekali manfaatnya. Di antara permulaan itu ada istighfar, ya, dimulai seperti astagfirullahaladzim itu. Li wali walidayah wali ashabil hukukil wajibati alaya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu. Kemudian beberapa ayat Al-Quran di dalamnya. Kemudian masuk di arena maulidannya ada kalimat Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan Sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah ini sudah apa? Menggema sekali. Apa maknanya itu? Hai sekalian orang-orang yang ar-rajuna,
ingin mendapatkan atau ingin kembali mendapatkan minhu syafa'atan, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Habib Ali Al-Habsyi, silahkan baca salawat untuk mendapatkan syafaat. 5 aja syafaatan. Muqtaran fi yaumil qiyamah. Kenapa jadi syafaat itu menjadi hal yang terpilih fi yaumil qiyamah? Fa inna lal insan bil adli fi hayatihi. Karena manusia itu tidak mungkin sempurna, adil dalam kehidupan sehari-harinya. Ballahum fil khata' au kunzil khata'i. Kebanyakan manusia itu banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan ultimatum 2 dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-awal ya Rasulullah, aku diberi pilihan. Inginkah separuh dari umatku masuk surga, separuh umatku masuk ke dalam neraka? Atau pilihan yang kedua, engkau kuberikan syafaat untukmu untuk menolong daripada umatmu dan umat manusia seluruhnya. Maka kata Rasulullah, aktaru pisani, aku memilih bagian yang kedua agar dapat memberi syafaat kepada seluruh manusia. 5 nih syafa'ah. Pertanyaannya lagi begitu, kepada siapa saja syafaat itu? Dan kenapa harus syafaat itu diberikan kepada mereka? Sudah kita jawab, yaitu karena manusia memiliki kekurangan-kekurangan. Kalau kita dalam sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa banyak kekurangannya? Seorang sahabat datang setelah mendengar Rasulullah menjelaskan syafaat. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syafaati yaumal qiyamah, beri aku syafaat pada yaumil qiyamah. Nah, ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah ada syaratnya. Syaratnya apa ya Rasulullah? Aksirus sujud, perbanyaklah melakukan sujud. Aulil makna sujud yakni as-salatun nawafil. Kata ulama, yang dimaksud banyak sholat itu adalah mengerjakan sholat-sholat nawafil. Tapi nang wajib juga dikerjakan juga, jangan sunatnya jadi dikerjakan, wajibnya tidak. Tepaloi namanya tak. Budunya iya, sembahyangnya tidak. Nah, ya Pak. Nah, ada kayak itu kisah paloi lah, kisah paloi. Bisa kita terus syafaat kita dulu. Syafaat yang pertama, syafaat. Nah, di sini Syekh Habib Ali mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti, engkau harus memperbanyak salawat. 5 aja. Li'anna fil hadis, karena beliau juga melihat di dalam hadis mengatakan, kata Nabi SAW, aksiru salawatan alaya fi yaumil jum'ati, perbanyaklah salawat pada hari Jumat, karena dengan banyak membaca salat itu aku akan memberikan syafaat mereka bagi yang banyak membaca salawat kepadaku. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, aulana, semulia-mulia manusia, man aksaru solatan alaya, siapa yang paling banyak nanti membaca salawat ma'abi, bersamaku di akhirat. Subhanallah. Nah, maksud ma'abi, bersamaku di sini tentu adalah syafaatku akan sangat besar kepada orang-orang yang membaca salawat. Apalagi di dalam hadis lain, salawat itu lil muznibin, bagi orang-orang pendosa. Nah, jadi nang banyak dosa tuh penting mana baca salawat. Hari-hari bangun tidur sudah mengintipkan babinian mandi sudah. Nah, dosa sudah baru bangun tidur.
Duduk di pinggir jalan melihat mangga orang, nih belum masak. Kira seminggu lagi nih masak mangga orang nih, ambil mangga orang. Pikiran dosa-dosa aja kan. Al-muznibin, muznibun bisa disebut dengan muznibun, yaitu majnub, orang yang banyak dosa, orang yang pendosa. Kalau istilah Al-Quran, al-mujrimun, orang yang berdosa. Enakkah jadi orang berdosa itu? Tidak, karena di dalam Al-Quran disebutkan innal mujrimin nakisuru usim inda rabbihim. Orang pendosa itu nanti di alam kubur dia bersungut-sungut kepada Tuhannya, bersungut-sungut, menengadah dia, Rabbi arji'ni, ya Tuhanku kembalikan aku. Atau dalam bahasa Al-Quran itu innal mujrimin nakisuru usim inda rabbihim rabbana pasamina parji'na na'mal solihan. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal lagi dengan amal-amal soleh, karena kami sekarang sudah tahu, mendengar, sudah menyadari keadaan kami ini. Nah, lalu minta kembalikan ke dunia. Ini menjadi masalah. Itu Allah tidak lagi mengabulkan. Orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi dikabulkan doanya, harapan. Nah, ini masalahnya. Jadi ketika kita di dunia ini, bagaimana caranya kita supaya melakukan satu tindakan-tindakan amal? Ujar Pahlawi guru, ulun ini guru setiap hari sudah bekerja kesana kemari. Bagaimana caranya supaya bila ulun beramal, amal ulun besar nilainya? Gitu kan? Kepingin lah Pak dapat melakukan sedikit pekerjaan amalnya, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kan Pak? Berapa bayarannya Pak? Kalau orang jual obat di sana tuh bayaran. Nah, di sini tidak berbayaran. Nah, kalau ingin melipat gandakan amal itu banyak cara. Kita kerjakan satu tapi nilainya luar biasa. Misal membaca surah Fatihah, pahalanya satu surah Fatihah. Bila surah Fatihah itu kita hadiahkan kepada orang, kepada si mayit, misalnya orang sudah meninggal dunia maupun orang yang hidup, terutama yang perlu sekali ditolong itu kan orang sudah meninggal dunia, baca surah Fatihah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirrul Asrar, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mendatangkan ke satu kebajikan berdasarkan ayat Al-Quran ini, maka Allah mendatangkan kepadanya 10 kali kebajikan. Kalau pian membacakan surah Al-Fatihah kepada si mayit 10 kali, maka kali aja 10. Subhanallah. Pertanyaan yang kedua, bolehkah menghadiahkan? Kalau surah Fatihah itu man qara al-Fatihah dihadiahkan pahalanya. Membaca salawat Bang, 1 kali salawat sama dengan 100 kali kalau salawat itu dihadiahkan. Bagaimana hitungannya? Baca 1 kali salawat. Ujar Nabi, man sholla alayya fasallallahu alaihi asyaratan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka dia akan mendapatkan 10 salawat dari Allah. Berapa jadinya sekali? Sama dengan 10. Kita hadiahkan pahalanya untuk si mayit. Berapa jadinya? 10 kali 10 berapa? 100. Berapa kali kita baca? Baru sekali. Subhanallah. Nah, ada hikmahnya pian datang ke sini malam ini. Ya kah? Kamu diamalkan pulang ke rumah nanti. Oh, dapat 10 kali lipat. Bahkan kalau salawat dapat sampai 10 kali 10. Subhanallah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ada orang bertanya, kenapa jadi mayit dibacakan surah Fatihah? Apakah sampai atau tidak? Sampai. Kalau tidak percaya mati dulu Anda. Ya kah? Ada orang baik waktu meninggal dunia, ada kiai mendoakan si mayit nih, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihapun.
Lalu si keluarga mayit ini mengatakan, nggak usah didoakan. Oh ya, kajar yang kiai ini. Kalau begitu begini aja. Allahumma, ya Allah, masukkanlah mayit ini ke dalam api neraka. Jangan dia. Maka tadi dikatakan doa tidak sampai. Kenapa ketika aku mendoakan dia supaya masuk api neraka, kenapa jadi dihalangi aku aja kiai tadi itu? Iyalah. Nah, apa dasar dalilnya kita membacakan surah Fatihah itu? Ialah sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu ketika kita sholat jenazah, bisu'alihi fiha jal amal al-amalu fiha min hadisil fi'liyah, daripada hadis fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi, bahwa Nabi bila orang meninggal dunia mengerjakan sholat jenazah. Rukun sholat jenazah itu setelah takbir adalah membaca surah Fatihah. Untuk siapa Fatihah itu? Untuk Tuhan? Tidak, pasti untuk si mayit, surah Al-Fatihah. Kemudian wasalis mendoakan si mayit, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Ayo, siapa yang mengatakan tidak sampai? Ayo. Itu Nabi mendoakan si mayit. Subhanallah. Maka begitu penting bagi si mayit. Siapa saja, datu kita kah, doakan. Dengan cara apa? Baca surat Fatihah dan membaca salawat. Mudah-mudahan sering-sering kali kita hadiahkan pahala-pahala kita bacaan tadi. Datuk kita, orang tua kita, abah nenek kita, mama kita, acil kita, mantan bang, mantannya juga lah. Terdulu bini meninggal ya pak. Nah, berdoakan juga lah mantan lo tah. Nah, atau terbalik, nah ya lah, nang laki duluan. Wah, ini laki udah nih jar, dulu sombong mana jar. Wah, nggak usah lagi memikirkan itu. Tetap doakan dan hadiahkan bacaan pada mereka. Nah, tuh kisahnya. Palu yang mau beli pengajian bohajar. Karena aku bila ada sembahyang jenazah aku aja nama imami aja palu. Palunya pas ada orang meninggal dunia bah habis pengajian. Palu ya nyembayangi. Allah sakanya berukuk. Kenapa aja jamaah turuti aja jamaah sudah jamaah turuti ya. Terus ngarannya imam tuh kan julal imam dituruti imam turuti ya. Habis habis dituruti tadi itu, habis turuti itu orang bertanya non paling kenapa jadi sampai rukuk ada sholat tadi itu ya. Mayit ini kebanyakan dosa aja. Kacau sudah nih. Lah, jadi yang tidak pernah sholat jenazah ya dicoba-cobalah ikut, nanti bila ada sholat jenazah ikut di belakang. Jangan langsung jadi imam, kacau. Nah, ada kisah pak, ini berkisah pulang lah. Oh iya sudah nih, awal berkisah aja kan ada rame, kan ada masuk anunya. Nah, adangin dulu lagi. Kita yang kedua lagi supaya masuk sintuduran. Ini pun sampai jam 2 malam kah? Kadalah. Dengan namanya berkisah tuh loh banyak kayak kisahnya. Sudah tadi itulah ilmu itu sudah ya lah. Nah kita yang kedua pula sintuduran. Apa? Paya ayuhal mustakuna. Ya kah rasanya itulah. Paya ayuhal mustakuna fi ru'yati zamali sallu alaihi wasallimu taslima. Lalu kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Allah sholli wa sallim, berilah salawat, sholli wa sallim, berilah keselamatan, sholli wa sallim. Berarti seperti itu, Allahumma sholli wa sallim wa barik, dan berkah kepada beliau, pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Ya kan kita kelola. Yang ulun ingin sampaikan di sini adalah menyangkut, nah ini tinggi banget nih, baik. Ayuhal mustaqun, wahai orang-orang perindu, orang-orang yang asik mengingat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya dengan pian, mengingat Nabi itu berpahala atau tidak? Jawabnya berpahala. Berpahala.
Suhud terhadap Nabi, bahasanya mengingat itu memandang dan mengingat Nabi. Syuhud itu berpahala. Bahasa lain dari nanti suhud lah. Suhud Nabi SAW. Jadi biar di rumah duduk, di manakah duduk, atau sedang apakah, jangan istri aja terus dilihati. Sian juga istri dilihati terus, canggungnya pekerjaan. Nah yang baru kawin. Suhud kita ingat lawan Nabi. Ya Allah, dulu Nabi itu bisa tidak tahu lawan mobil. Nah mentang-mentang bising mobil baru misalnya di rumah kan, atau kendaraan baru kah, Nabi tidak terasain kendaraannya. Nah itu namanya ingat kepada baginda Rasul. Atau pas mengaji Al-Quran sama Rasulullah nih, atau mengingat waktu sholat, atau aku sholat hari itu pekerjaan Nabi yang kau kerjakan tuh, yang sudah dikerjakan Nabi. Nah itu namanya ingat Nabi Rasulullah. Itu namanya suhud, mengingat baginda Rasulullah. Pekerjaan itu berpahala dan pahalanya besar, termasuk bagian daripada salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dasarnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan betapa Abu Jahal, pernah dengar Abu Jahal? Kawanannya Abu Lahab, kawannya lagi Abu Gosok. Abu Gosok, Abu Jahal waktu Nabi lahir, pamannya. Kalau ini Abu Jahal ini pamannya, ya kan? Pamannya. Waktu Nabi lahir, Abu Jahal ini kan belum tahu akan jadi musuhnya nih, belum tahu jadi musuhnya karena baru lahir. Gembira Abu Jahal, gembira. Maka Nabi SAW bersabda ketika Abu Jahal meninggal, sesungguhnya Abu Jahal mendapatkan keringanan siksanya setiap hari Senin karena kelahiranku, karena beliau pernah gembira terhadap kelahiranku. Subhanallah. Oke Babib. Nah, mau dapat pahala duduk di muka rumah. Jangan wanita sekarang yang dipikirkannya suaminya kemana, suamiku ini berjalanlah musia singgah di warung Jablais itu bahaya banget. Suamiku ini itu yang dipikirkan pahala kada, padahal suaminya lurus-lurus saja. Aku jerpaloi tidak ada ke diskotek, tidak ada dipadahkan aku ke diskotek. Padahal aku singgah di warung Jablais aja. Sama aja lah. Pina bebengkeng mana suamina? Paloi make up mana? Nih jadi istri ini jangan-jangan bisi istri kedua nih. Paloi dipitnah. Ya paloi istriku nih fitnah aku aja. Pada istriku 3 sudah. Dikatakan 2. salah ngomong lah. Salah bener. Nah, hilangkan itu. Kalau perempuan bersangka-sangka buruk terus dengan suaminya, yang timbul adalah kerusakan rumah tangga. Tapi kalau si istri mengingat baginda Rasulullah SAW, syafa'atan lakum fid dunya wal akhirah. Syafaat dunia dan syafaat akhir. Apa? Kedamaian rumah tangga. Nah, lebih baik mengingat baginda Rasulullah SAW daripada memikirkan suami. Takdir tetaplah berjalan, tak terganggu oleh pikiran manusia. Iyalah. Coba pikirkan ayam tuh nah. Ayam atau benda nih nah, pikirkan kayak apanya supaya terbanglah benda nih. Berarti pikiran kita tidak bisa merubah apa yang ditakdirkan Allah. Suatu benda yang tidak bisa terbang, tetaplah benda itu tidak akan terbang. Subhanallah. Nah itu kisahnya. Makanya jangan, bagaimana tadi kata Nabi, perbanyak membaca salawat. Nabi itu diturunkan Allah di dunia ini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Karena sebagai rahmat, maka mengingat beliau, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, semua, bahkan ulama mengatakan semua pelil padilah ada pada salawat.
Kalau ibu pulang bertanya, guru aja. Muka ulun nih tahu aja kalau guru aja. Pindah buruk, bang guru aja. Kayak bagaimana supaya makin tampan? Wah, supaya tampan baca salawat di gurunya. Baca salawat aja. Hah? Ayo. Rumah tangga kurang bagus, perbanyak, suaminya suruh banyak baca salawat, istrinya suruh baca salawat. Kalau juga maaflah istri, kalau istrinya cerewet, baca salawat, suaminya menyake. Istrinya kalau curiga suaminya macam-macam, baca juga salah. Perbanyak mengingat baginda Rasulullah SAW agar rahmat dari Allah turun kepada kita. Hidup di dunia ini tidak bisa hanya dengan akal pikiran kita. Hidup di dunia ini tidak bisa hanya dengan perasaan kita. Coba kita buktikan. Kita buktikan. Banyak orang kaya di dunia ini, ternyata dia tidak lulusan sekolah tinggi, ya kan? Berarti tidak selalu orang cerdas pasti kaya. Palo ya juga pernah juga jadi kaya. Ya lah. Pian pernah datang ke pengadilan agama melihat orang bercerai. Mungkin satu hari 10 orang di Kalsel. Setahun sampai ribuan kali orang bercerai. Yang bercerai itu ternyata tidak orang bodoh-bodoh. Banyak orang-orang yang berpendidikan juga banyak. Tidak hanya orang bodoh, orang berpendidikan juga bisa cerai dalam rumah tangga. 5 aja, kenapa? Li'annahum ghairu rahmah, karena mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekuasaan di balik kita hidup ini. Tidak bisa apa-apa kita, karena ada kekuasaan di balik kehidupan ini, yaitu kekuasaan Allah yang mengatur urusan manusia. Al-mudabbirul umur, Allah sebagai yang mengatur urusan. Maka kehendak manusia seringkali tidak tercapai kehendaknya, karena ada kehendak lain, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak manusia hanya tercapai bila kehendak manusia itu bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia adalah Maha Qahar, Maha memaksakan segala hal atas kehendaknya. Maka ini Azza wa Jalla ini menghadapi Allah Maha Penguasa atas segala sesuatu, menentukan kehendaknya ini, kita perlu rahmat darinya, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rahmat itu turun? Perbanyak sekali lagi, sallu alaihi wasallimu taslima. Faya ayuhal mustaquna fi ru'yati jamali. Wahai orang-orang yang merindukan, ingin melihat wajah keindahan baginda Rasulullah SAW, di situ engkau akan mendapatkan rahmat. Caranya bagaimana? Sallu alaihi wasallimu taslima. Subhanallah. Nggak susah kita baca salawat. Baca salawat. Nah, itu rahasia. Ulun ungkap sedikit lagi. Rahasianya di akhirat kelak, kalau surga itu berlapis-lapis. Surga yang tertinggi adalah ru'yat jamali Sayyidina Muhammad. Surga yang tertinggi ialah bertemu dan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau surga di emperan, wah susah benar. Susah. Tahukah baginda kita ini, Nabi Muhammad SAW ini, tidak akan ada boleh orang masuk ke dalam surga kecuali atas izin beliau. Di dalam hadis itu, bahkan para nabi-nabi yang lain, biizni, kata Rasulullah, dengan izinku untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Merugilah orang-orang yang tidak mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat rugi. Sangat rugi. Tidak ada penukaran dan harga dunia ini bila dibandingkan dengan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, karena mengingat Rasulullah termasuk bagian daripada ibadah. Coba lihat semua ibadah, adakah yang tidak ada wajah di dalamnya wajah Rasulullah? Coba kita buktikan. Salat, siapa yang mengerjakan duluan? Atas contoh siapa salat itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik haji, siapa yang mencontohkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayar zakat, siapa yang mencontohkan? Baginda Rasulullah sallallahu. Ibadah lah semua itu, ibadah. Berkurban, siapa yang mengerjakan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah enggak? Wajah Rasulullah enggak? Wajah Rasulullah. Bukankah itu semuanya ibadah? Maka orang-orang yang al-mustaquna rindu membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, mengingat berbagai hal bisyama'ilihi, dalam segala perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa husni khuluqihi, kebajikan-kebajikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa alaihim ajran aziman, melainkan baginya adalah pahala yang terbesar untuknya, wa ajran aziman alaihim al jannah fil a'la, baginya tidak pantas untuk dibalas dengan balasan yang lain selain surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, maka Pak, bila sudah ini nih, bila sudah suhud ingat dengan Rasulullah ini, hilang sifat-sifat buruk di hati. Sifat buruk itu apa? Banyak. Sifat ria hilang, takabur hilang. Takabur itu sombong, angkuh, paloi, mentang-mentang paloi, mentang-mentang apa? Beli apa nih? Beli mobil truk baru, berselamatan gak ada di kampung. Ini pas tukang truk sini lah. Ya om nih. Nah itu salah om nih kata saya. Nah apa lo ini? Iya om nih lah. Nah aduh sakin paloy kesal paloy terus salah. Nah kita salahin ya. Sifat buruk ria, takabur. Karena itu singgung kisah truk ternyata. Dendam. Nah dendam hilang, melepesnya. Perempuan nang sukana cerewet mulut, oh sini kayak burung aja lagi ya paloy. Ada kisah Pak paloy baru beli burung, pas banyak duit beli burungnya burung beo. Tahu ya kalau burung beo kan di bahasa di sini burung apa? Tiong. Nah burung tiong jahbib pipai. Mau ini berapa tiong nih aja yang di depan ini aja Pak. Ini Pak jar anu tuh harganya 2 juta. Oh. Wah lancar banget ngomong tiong nih. Yang berdiam tuh Bang yang tidak bisa ngomong tuh. Oh itu Pak 5 juta aja tukang burungnya. Oh wah kenapa jar tidak bisa bicara 5 juta 5 juta nang bisa bicara 2 juta. Kenapa jadi kayak itu? Jadi jar tukang burung nih bungal juga. Apa jar tukang burung nih? Nang burung 1 nang 5 juta ini benar aja. Jadi diamnya. Tapi ini Pak aja pembuat inspirasi bagi yang di depan ini Pak aja. Konseptornya Pak aja. Oh, itu kok coba lo ya. Nah, itulah coba lo. Aku beli nang anu jenis kan. Nang apa Bib? Nang tidak berpendem. Wah, ringkas kisah dipelihara paloy. Akhirnya burung beo ini bisa ngomong. Bila datang tamu assalamualaikum ya Bib. Waalaikumsalam ya tamu kalnya burung bah ya tamu nek. Iya. Suatu saat paloy dilepas paloy. Lepas paloy, diajari paloy berlepas. Akhirnya terpelihara anu nih. Burung beo nih, akhirnya tanpa pakai kurungan lagi sudah ya tidak hilang lah. Wah ini paloy,
Andaikan bisa beli rambutan ke pasar, gue suruh beli rambutan aja Pak Lo ini. Suatu saat Pak Lo ini ada mendengar kisah di kandangan dia orang. Di kandangan dia orang. Di kandangan tuh ada halu. Ada haluan besar benar. Besar pada apa? Besar, hah? 3 meter. 3 meter haluan. Bujur kah? Tidak tujuh Pak Lo ya informasinya. Ringkas kisah ditanyai oleh Pak Lo ya Bion itu dah. Beo aja Pak Lo ya. Tiong ya Pak Lo ya. Kira-kira ke kandangan tuh berapa waktu ke sana? Wah, jauh itu jarak Pak, ajaran. Jangan di Martapura aja nah aja. Oh. Sudah ke Martapura aja, cari pang di situ nah. Cari informasi di Martapura tuh ada halu. Bila tidak ada informasi di situ, bawa ke kandangan. Siap ya Bioni tadi itu. Habis itu Pak Bioni terbang. Ini suruh terbang ke kandangan tadi, ke Martapura itu. Martapura rupanya kan udah di kandangan. Itu berapa sehari itu datang? 2 hari 3 hari Pak. Baru datang pulang ke rumah. Kenapa jadi lama benar aja? Jadilah ke kandangan. Aku dapat informasi di sekitar sini aja. Di mana selama ini aku duduk di muka Masjid Raya tuh jar burung bionya. Apa situ? Aku bingung jar bione. Melihat warik situ ada kencing tarus nah. Ada sing setopan. Warik nih. Ada sing setopan. Jadi aku singgah di muka situ tuh nah. Dimakan nih orang tiap hari di muka situ. Jadi aku ulun keringat lagi ke kemana? Ke kandangan. Nang perintah dia, wah japalo yang bungol ban bione, bungol ikuja. Nah ringkas kisah apa kisahnya toh? Ringkas kisah segala manusia termasuk hewan tidak bisa kita percaya. Iyalah, satu saja manusia itu bisa dipercaya. Baginda Rasulullah SAW yang bila kita ingat beliau mengingat kepada kita. Sementara manusia, hewan, apapun juga kita mengingatnya, belum tentu dia ingat kepada kita. Bahkan mantan apa tuh deh? Belum tentu ingat, belum tentu mahauli, ya kah? Mendoakan waktu dia sudah meninggal dunia. Iyalah Pak. Nah, nanti belajar untuk mengingat. Maka orang yang tidak pernah melupakan kita itu adalah baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita lahir, tahun berapa sampean semuanya lahir, Rasulullah sebelum meninggal dunia sudah mengatakan, ummati. Beliau tahu jumlah umat Islam akan datang. Siapa saja di antara umat Islam itu beliau tahu. Beliau mengingat kita lebih dulu. Kenapa lagi kita tidak mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo kita perbanyak mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dengan ucapan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tambahkan Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Arti Sayyidina itu artinya pagustian kita. Arti lainnya adalah baginda. Arti lainnya adalah maulana. Arti lainnya adalah pimpinan. Wa abdalu salawat bi sayyidina fi kulli lafzihi. Dari setiap lafaznya adalah sayyidi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal kamil sempurna at-tamam bisalawati wa ala alihi, tambahkan wa ala alihi sayyidina Muhammad, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ketiga, sempurnakan sayangi juriat Rasulullah SAW yang sering umum disebut dengan Habib. Kalau perempuan disebut biasanya Sarifah. Perhatikan, mereka adalah keturunan baginda Rasulullah SAW, tetes air mata Rasulullah SAW yang tersebar di muka bumi saat ini. Itu perhatikan, bantu mereka bila memerlukan, sayangi mereka, karena menyayangi mereka termasuk bagian daripada tingkah laku salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita makin berakal memahami agama, mudah-mudahan kita makin cerdas dan dapat memaknai segala kehidupan kita
dengan satu kehidupan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kelahirannya, sampai pada kematian kita sendiri tidak lepas kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang ulun minta maaf, minta redho kepada pian semuaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad, natawassalu bi ismi sayyidina Muhammad, faqbil liman hadir fi hajal majlis kabulan hajatahum hajatan fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammad. Ij'al lana ya Allah, ya Allah, aksharan bisalawati nabiyina Muhammadin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad wa asir ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad. Allahumma ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab, ubsut liman hadir fi hajal majlis rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami ghaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Ij'al li hajal bait wa sahibil bait rizqan kasiran alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al lana wa auladana wa dzurriyyatana wa azwajatana min ibadillahi sholihin waftah lana wa lahum hukman wa ilman wa rusdan wa fahman wa zain lana wa lahum khuluqal hasani wa nawir qulubana qulubahum imanan wa islaman wa birrul walidain wa salim lana wa salim lahum salaman kamilan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.